Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamila dari kelas PPKNB 2022 dengan NIM 1401622002. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat heading dan juga daftar isi di Microsoft Word. Pertama, kita membuka dokumen terlebih dahulu. Lalu, kita ke bagian tampilan, dan kita pilih yang panel navigasi. Lalu keluarlah seperti ini. Setelah itu, kita akan ke bagian beranda untuk membuat heading 1. Setelah itu, kita lihat di sebelah kanan, di sini ada bagian panah kecil ke bawah, ke arah bawah, kita pencet. Lalu keluar style. Nah, di sini kita pilih yang judul 1 atau heading 1. Kita pencet segitiga bawah untuk memformat heading 1. Kita pilih yang modify. Untuk formatnya, di sini kita pilih yang Times New Roman, ukurannya 14, bold, dan warna hitam. Untuk posisinya ada di tengah. Lalu kita pilih yang format. Kita klik yang bagian paragraf. Untuk ukurannya, kita fokus di bagian spasi. Di sini sebelum dan setelahnya 12, 12. Jarak antar barisnya di sini kita pakai double atau ganda. Lalu kita oke. Kita taruh kursor di sebelum tulisan bab di sini. Lalu kita pencet judul 1. Kita lakukan hal yang sama di setiap bab yang ada di makalah. Kita beranjak ke heading 2. Heading 2 di sini kita masih lakukan yang sama di bagian beranda. Kita klik yang bagian sini, lalu keluar yang seperti ini. Kita pencet judul 2, lalu kita klik segitiga mengarah ke bawah untuk memformat heading 2 atau judul 2. Di sini kita klik modify atau ubah. Untuk heading 2 formatnya Times New Roman, ukurannya 12, pakai bold, berwarna hitam, rata kiri. Setelah itu kita oke. Kita pilih yang format, kita klik yang bagian paragraf. Untuk heading 2, kita masih berfokus di bagian spasi. Before afternya kita pilih ukuran 6. Oke, 6. Line spacingnya di sini kita pakai single atau tunggal. Setelah itu kita pilih 0 untuk bagian atasnya karena kita hanya fokus di bagian spasi. Kita pilih tidak ada di sini yang di khusus. Oke. Untuk di setiap heading 2-nya biasanya dilakukan untuk di setiap subbab yang ada di makalah. Kita akan beranjak untuk di bagian normal di setiap paragraf. Di sini di bagian pembahasan, karena banyak sekali paragraf yang masih berantakan, kita harus membenarkannya dengan hal yang sama. Kita buka kembali di bagian beranda, lalu kita klik yang tanda panah kecil yang di sini di sebelah kanan.
Lalu kita pilih yang normal untuk di setiap paragraf. Kita klik modify atau ubah. Kita pilih kalibri yang body, ukurannya 12. Lalu warnanya hitam. Dan kita rata kiri, posisinya di rata kiri. Lalu kita klik yang format, kita pilih yang bagian paragraf. Lalu kita fokus di bagian yang di bagian spasi. Di sini spasinya ini kita pakai 12, before after 12. Lalu di bagian line spacing-nya di sini ukurannya 1,5. Dan untuk yang diidentasi kita pakai yang di bagian khusus di sini. Kita pakai di first line atau baris pertama sebesar 1,27 cm atau 0,5 inci. Lalu kita oke. Muncul seperti ini. Kita lihat kita membenarkan semua paragraf yang ada di makalah dengan style yang normal. Setelah kita membenarkan semua paragraf yang ada di makalah ini dengan style normal, saya melihat di sini ada judul lagi setelah subbab yang kita pakai dengan heading 2. Di sini saya akan menggunakan heading 3 untuk subbab dari heading 2 yang sebelumnya kita pakai. Di sini heading 3 di sini formatnya sama. Kita modify atau ubah. Kita pakai Times New Roman, ukurannya 12. Kita pakai bold. Warnanya merah. Dan kita pakai rata kiri. Format, kita pilih yang paragraf. Lalu di bagian spasi kita pakai before after-nya di sini 6/6. Bawahnya juga 6. Untuk line spacing-nya di sini kita pakai yang single atau tunggal. Untuk indentasinya kita nolkan saja semuanya karena kita hanya fokus di bagian spasi. Lalu yang di khusus ini kita tidak ada. Oke, setelah itu kita oke. Setelah itu kita taruh kursor kita di sini di subbab setelah subbab 2 tadi. Kita klik yang judul 3. Karena satunya hilang, kita bisa tambahkan pengertian subjek menurut para ahli. Kita pakai judul 3. Kita lakukan yang sama untuk setiap subbab setelah heading 2 tadi. Lalu setelah kita melakukan heading 1, heading 2, heading 3, dan juga kita sudah membereskan paragraf dengan menggunakan sama, selanjutnya kita akan memasukkan caption atau keterangan di setiap tabel atau bagian yang ada di makalah. Caranya dengan untuk tabel, kita taruh kursor di atas tabel di sini, lalu kita buka referensi, kita pilih yang insert caption atau sisipkan keterangan di sini. Karena di sini tabel, kita pilih di sini tabel, lalu akan keluar seperti ini, tabel 1. Kita tulis sesuai yang ada di sini, ada peta konsep. Kita oke. Nah, jadi akan seperti ini. Nah, di sini tabelnya masih berantakan. Kita bisa mengubahnya dengan kita klik tanda plus di sini untuk ngeblok semua. Lalu kita ke bagian beranda,
masih di bagian yang style. Di sini kita klik yang new style atau gaya baru. Kita tulis dengan format tabel. Lalu untuk formatnya di sini Times New Roman. Di sini kita pakainya 12 berwarna hitam. Lalu kita oke. Setelah itu format paragraf. Di sini kita pakai yang 0 before afternya. Di sini kita pakai line spacingnya tunggal. Ini kita nolin. Ini kita tidak ada, oke. Lalu akan seperti ini, dia akan lebih mengecil. Lakukan hal yang sama di setiap tabel yang ada. Setelah itu, sekarang kita akan mengubah caption di sini supaya sama dengan yang lain dan lebih rapi. Di sini kita pilih style yang di bagian keterangan. Kita pilih ubah. Di sini kita pakai Times New Roman. Ukurannya 11. Entaliknya kita hilangkan. Kita memakai berwarna hitam. Untuk posisinya di pinggir kiri, kita format paragraf. Oke, udah oke semua. Oke, lalu akan seperti ini. Lakukan hal yang sama di setiap caption tabel yang ada tuh. Kita bisa beranjak ke daftar isi. Sini kita ke bagian yang tampilan. Kita pilih panel navigasi, masih ada navigasi di sini. Lalu kita ke bagian yang referensi. Kita pilih yang daftar isi di sini di bagian sebelah kiri. Lalu kita pilih yang daftar isi otomatis 1. Nah, udah muncul di sini. Setelah itu kita tambahkan, karena tadi sudah ada tabel yang tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan tabel 4, kita tambahkan di bagian daftar isi. Caranya dengan masih di bagian referensi, kita klik yang disisipkan tabel ukuran. Di sini kita klik, lalu kita oke, lalu akan muncul di sini. Jadi, setelah menghapus kata-kata yang acak-acakan yang tadi, kita pilih di bagian beranda, di bagian insert, lalu kita pilih yang pemisah halaman, atau bisa dilakukan di bagian tata letak di sini. Kita pilih yang pemisah di sini, kita klik, lalu kita pilih yang next page. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama di bagian setiap bab.